Saudara, pagi hari ini kita akan simak suasana Ramadan di Belanda. Sudah bergabung bersama kami Dian Nugraha yang akan menceritakan suasana Ramadan di sana. Selamat pagi Mas Dian. Halo, selamat pagi. Di sana jam berapa Mas Dian? Kalau di sini di jam 21.35 ya, Oh, berarti masih jam malam ya 9.35. Mas Dian ya. Berarti kita ada beda sekitar waktu 5 jam ya Mas Dian ya. Iya, kurang lebih ya, ada 5 jam. Tapi kita baru aja buka puasa di jam 20, setengah 9, Oh, oke. 20.30. Siap. Mas Dian, bisa ceritakan sedikit mungkin tentang kota Groningen dan bagaimana jumlah umat muslim yang ada di sana? Oke, jadi kalau di kota Groningen sendiri ini adalah kota yang cukup majemuk ya. Jadi banyak warga, jadi banyak pendatang maksudnya yang datang ke kota Groningen. Itu macam-macam. Kalau kita bicara umat muslim yang ada di sini, angka pastinya sih saya kurang tahu, kurang hafal ada berapa, tapi banyak teman-teman di kantor itu yang berasal dari negara muslim ataupun mereka sendiri adalah orang muslim ya. Jadi ada yang dari Turki, Maroko, Indonesia itu banyak. Ada negara lain kayak Bangladesh yang juga muslim. Kalau angka pastinya kurang tahu, tapi cukup banyak. Jadi kalau kita perhatikan masjid di kota Groningen sendiri itu juga ada banyak ya. Yang sejauh yang saya tahu di kota ini ada 2 masjid yang bisa kita kunjungi. Baik, Mas Dian. Nah, ini kan kita juga masih dalam suasana Ramadan ya, Mas Dian ya. Bagaimana dengan suasana Ramadan di sana? Apa ada yang membedakan mungkin dengan Ramadan di Indonesia? Beda, betul, terasa sangat berbeda ya. Karena tadi saya sempat bilang kalau misalnya masjid di sini cuma ada 2 yang saya tahu. Masjid ada 2 yang saya tahu, tapi suasananya cukup berbeda karena bukan cukup berbeda, sangat berbeda karena kalau misalnya di Indonesia itu kan banyak masjid, terasa sangat amat terasa suasana Ramadannya. Kalau di sini tidak demikian. Kalau di Indonesia kita bisa mendengarkan adzan, kalau di sini tidak demikian. Tapi untungnya di sini itu kita punya ada komunitas Indonesia cukup kuat, komunitas Muslim Indonesia dan namanya The Gromies. The Gromies. Jadi sering banget juga si The Gromies ini menyelenggarakan kegiatan tausiah, kumpul, pengajian, Jumatan, menggelar Jumatan bareng dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah sih ya kalau misal kita bilang terasa bedanya, tapi ada yang mengobati dari komunitas Muslim di Indonesia di Belanda. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini itu dilakukan secara swadaya atau emang dari KBRI ada menyelenggarakan kegiatan selama bulan Ramadan, Mas Dian? Tidak sih, kebanyakan kalau misalnya dari komunitas Muslim Indonesia di Groningen di Belanda itu sifatnya adalah swadaya. Tapi beberapa saat yang lalu itu ketika kita menyelenggarakan kegiatan komunitas teman-teman sih bukan saya yang menyelenggarakan kegiatan komunitas Muslim Indonesia di Belanda itu Pak Dubes sempat datang dan kasih support, encourage kita juga buat bisa mendirikan masjid Indonesia ibaratnya demikian. Nah kebetulan inline juga dengan semangat dari teman-teman yang kepengennya nanti ke depannya kita bisa punya masjid sendiri di Belanda di Groningen khususnya. Amin. Nah, tapi bagaimana dengan kedutaan sendiri nih Mas Dian? Apakah ada program-program yang dilakukan oleh kedutaan untuk warga muslim khususnya diaspora Indonesia selama bulan Ramadan? Oke, kalau kedutaan posisinya kebetulan Mbak Desi ini kan rada jauh ya. Jadi dari Groningen sama Den Haag itu jaraknya sekitar 3 jam. 3 sampai 4 jam lah kalau kita naik kereta. Saya sih kurang hafal ya kalau kegiatan dari kedutaan saat ini, tapi yang saya tahu beberapa tahun yang lalu itu ada pengajian-pengajian yang digelar secara online. Cuman kalau sekarang gaungnya sih nggak kelihatan, nggak tahu nih apakah memang ada, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan riwayat beberapa tahun yang lalu itu selalu ada diselenggarakan yang namanya pengajian yang sifatnya online. Seperti itu. Oke. Tapi nanti ada apa sih namanya open house pas Open nanti Idul house. Fitri. Iya, Baik. Nah, ini kan masih dalam bulan puasa, masih menjalankan puasa beberapa hari lagi sampai nanti kita betul. akan menyambut Lebaran. Nah, untuk kendala yang dirasakan oleh Mas Dian dan warga Muslim yang ada di Belanda sendiri, ada nggak sih, Mas? Karena mungkin cuaca di sana juga kan berbeda ya dengan Indonesia. Betul, alhamdulillah kita udah masuk ke mulai ke spring.
dan ke summer, jadi cuacanya sekarang mulai bersahabat dalam tanda petik, jadi udah mulai hangat. Kalau bicara soal kendala sih nggak ada ya. Aman, so far aman. Nanti kita bersama teman-teman di Gromias akan menyelenggarakan sholat id bersama teman-teman Muslim di Indonesia, nanti bakal di Groningen nanti bakal kumpul di sana untuk kemudian kita bisa saling silaturahim dan juga makan makanan Indonesia. Nah, ngomong-ngomong makanan nih, Mas. Ada nggak sih makanan yang jadi favorit warga Muslim di sana yang pastinya banyak diburu? Kalau di Indonesia kan ada fenomena war takjil nih. Kalau di sana kira-kira ada juga nggak Betul. sih? Kalau di sini tuh nggak ada warteg jil ya, karena kita kebiasaan. Tapi ada beberapa temen yang jadi ada usaha restoran di Indonesia yang dibikin sama teman-teman di Indonesia, itu menyediakan promo-promo khusus biasanya terkait dengan takjil ataupun makanan khusus Indonesia untuk berbuka ya. Tapi kalau kita bicara secara umum sih nggak ada ya, Mbak Desi dan juga pemirsa Kompas TV. Cuman karena kita kebiasaan masaknya masak sendiri ibaratnya demikian. Karena kita ingin memastikan apa yang kita makan itu sumbernya halal, diperoleh dengan cara yang halal pula. Jadi biasanya kita juga mendapatkan sumber-sumber makanan dari tempat yang halal juga. Jadi kalau misalnya kita pengen jajan keluar, ibaratnya buat beli makan cemilan ataupun buka puasa, larinya biasanya ke toko-toko Turki ataupun Maroko. Baik, tapi ada nggak sih Mas makanan khas Belanda yang memang jadi favoritnya warga negara Indonesia di sana? Um, Jujur sih sebenarnya kalau kita bicara makanan Belanda di sini uh, kurang yang jadi favorit ya, karena makanan Belanda di sini ini sangat internasional. Maksudnya gini Mbak Desi, jadi banyak makanan di Belanda ini kalau jalan-jalan ke Belanda itu banyak restoran yang sifatnya itu adalah restoran non Belanda, jadi makanan Indonesia, India, Turki, kemudian juga Persia dan lain sebagainya. Nah kalau makanan khas Belandanya sendiri, apa ya, biasanya stampot ataupun kentang ataupun roti ya, kebanyakan adalah roti sandwich, itu adalah yang jadi makanan biasa kalau kita di Belanda ya, buat lunch, buat siang hari dan juga pagi hari. Tapi ini Mas Dian kira-kira udah berapa lama sih tinggal di Belanda? Kita udah 2 tahun. Udah 2 tahun, cukup lama ya nih Mas ya. Ada nggak sih Mas makanan atau suasana Ramadan yang mungkin dikangenin sama Mas Dian? Um, Suasana Ramadan yang paling dikangenin ya itu sih Mbak, suasana masjidnya ya. Berangkat tarawihnya, kemudian juga dengerin adzan, itu adalah suasana yang cukup dirindukan, dan kumpul sama keluarga juga, sama orang tua maksudnya. Itu hal yang paling dirindukan sih ya. Makanannya juga sih sangat mudah untuk membeli gorengan ya di sana. Kalau di sini sulit dan rada mahal. Tapi kalau selama bulan Ramadan ini di sana tuh ada nggak sih Mas kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang diterapkan selama bulan Ramadan khususnya untuk para warga yang beragama Islam? Um, Kebijakan khusus tidak ada pengurangan jam kerja seperti ada di Indonesia mungkin, tidak ada libur bersama Idul Fitri 1 atau 2 minggu seperti di Indonesia, tidak ada. Tapi alhamdulillah saya berada di lingkungan kerja yang sangat suportif dan juga sangat toleran. Saya mengajukan cuti ataupun libur beberapa hari untuk merayakan Idul Fitri, alhamdulillah itu juga diterima. Saya rasa teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Terlepas situasi politik yang ada di Indonesia dan juga carut marut pro kontra Palestina dan juga Israel, saya merasa pribadi, saya bisa bicara untuk diri saya pribadi, lingkungan kerja itu cukup sportif untuk bisa saling menghormati kegiatan beribadah satu sama lain. Nah Jadi tadi, so far nggak ada kendala. oke. Yes. Tadi Mas Dian juga sempat menyebutkan bahwa masjid kurang bisa ditemui di sana ya Mas ya. Nah ini untuk beribadah sholat tarawih untuk warga negara Indonesia di sana biasanya di mana Mas? Kalau tarawih biasanya kita di Masjid Turki ya. Kalau saya biasanya itu di rumah bersama anak dan juga istri. Karena posisinya lumayan jauh, dan kalau sekarang kita udah masuk summer time,
yang mana itu Isya kita baru jam 10 malam, sekarang jam 10 malam. Jadi udah larut banget kalau misalnya kita harus keluar rumah untuk kemudian melaksanakan sholat tarawih di masjid. Jadi ya saya memilih untuk melaksanakan tarawihnya di rumah. Jadi nuansa itu juga hilang, Mbak Desi. Nah, baik, ini kita beberapa hari lagi akan menyambut Lebaran nih, Mas. Di Indonesia sendiri sedang terjadi puncak arus mudik. Nah, kalau di sana di Belanda, apakah ada tradisi mudik nih, Mas? Atau mungkin Mas Dian, kapan nih mau balik lagi ke Indonesia untuk bermudik? Ada ya, ada tradisi mudik khususnya untuk orang Indonesia. Banyak teman-teman yang udah balik duluan ke Indonesia. Saya punya kenalan yang udah balik seminggu yang lalu ke Indonesia. Dia dapat jatah 1 bulan untuk berlibur. Kalau saya rencana karena ngikutin sekolahnya anak-anak baru ada libur summer di akhir Juli. Mereka nanti bakal dapat libur 1 bulan di sana. Saya juga insya Allah bisa dapat libur 3 sampai 4 minggu juga. Jadi insya Allah kalau ada rezekinya doakan bisa kembali ke Indonesia nanti di bulan Juli. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan. Insya Allah. Amin, amin. Baik, Mas Dian Nugraha, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya berbagi dengan pemirsa Kompas TV mengenai suasana Ramadan di Belanda. Dan selamat menunaikan ibadah puasa, Mas Dian. Semoga sehat selalu dan salam untuk teman-teman diaspora di sana. Siap, sama-sama.